Traffic. Bang Vicky siap buat hari ini bang? Iya. Aman bang buat hari ini bang? Oh, Siap bang, mundur guys. mundur. Gua dapat bonusnya tuh. Bawa. Jadi persiapin apa sih? Baru datang ke Pak di panggilan ketiga. Optimis bang. Oke. Dia jadi seminggu sebelum Vicky. Jadi waktu itu minggu kemarin dia tuh ke rumah gue hari Kamis atau hari Minggu lalu deh. Ke rumah gue, yuk bikin ini yuk. Gue tuh lagi sumpek nih, dia bilang. Yaudah lu ke rumah gue aja, pas sampai rumah gue. Bikin konten apa deh Vic, ngobrol-ngobrol aja deh gue bilang gitu. Yaudah bikin podcast sama dia iseng-iseng, tadi lagi ketawa-ketawa tapi mukanya dia emang di Oke Bos udah hampir 3 mingguan tuh dia mukanya iya, maksudnya kadang ngelamun dia gitu kan. Sama gue juga jarang cerita, pas kemarin aja tuh pas ke rumah gue. Tiba-tiba pas dia ke rumah gue dia ngasih, pas lagi podcast nih lagi tiba-tiba pembahasannya tuh jadi serius. Terus tiba-tiba dia ngasih gue surat. Mungkin dia kayak terbawa, itu podcastnya jam 1:30 malam jadi mungkin terbawa kali. Dia kasih gue surat, ini gue dipanggil katanya sama kepolisian. Kaget gue juga. Vicky Prasetyo kembali meringkuk di penjara. Pil pahit ini harus ditelan Vicky akibat laporan sang mantan istri Angel Elga terhadap aksinya 2018 tahun lalu. Seperti petir di siang bolong, Vicky yang datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan nyatanya membuka babak baru, digiring dengan mobil tahanan menuju penjara Salemba Selasa kemarin. Dan Vicky yang mengenakan baju hitam lengkap dengan kacamata hitam, bungkam saat dihadang awak media. Dirinya hanya berujar pada sang adik, Baby, untuk menitipkan anak-anaknya sebelum masuk ke mobil kejaksaan warna hijau untuk dibawa menuju rutan Salemba, Jakarta Pusat. Jadi hasilnya gimana Bang Vicky? Hasilnya ditahan atau bagaimana? Nanti kita jelasin, Sakit hati nggak Vi? Nanti kita jelasin. Ini kemana nih? Ditahan gimana nih Bang? Coba dong statementnya dikit bang. Bang Vicky dikit dong. Nanti kita terangin, nanti kita terangin. Oke, izin jalan. Bang Vicky. Oke, izin jalan ya. Oke. Awas. Izin jalan ya. Bang Vicky, nggak mau ngapain sesuatu dulu Bang Vicky. Bang Vicky, aduh. Baby mau ikut ya? Aduh. Nggak apa-apa, Beb. Mungkin anak-anak ya, Beb. Tutup. Ini bentar Vicky. Ini. Kita doanya ya. Kita doanya. Tapi gimana, sedih nggak? Iya, dia bilang dari minggu lalu dia bilang kalau ada apa-apa sama gue nitip anak-anak gue itu aja ya. Dia tuh lagi ngomong, gue tuh lagi senang kata Vicky, sekarang tuh karir gue lagi bagus, masih banyak orang percaya sama gue, tiba-tiba gue harus menjalani hal seperti ini gitu. Tapi gue ya gimana, dia bilang ya harus kuat lah Vicky. Tapi yang pasti amanahnya Vicky kan bukan kekerjaan sih, dia lebih ke anak-anaknya bahwa tolong dijaga anak-anaknya itu aja sih. Dan gimana tuh kalau dapet amanat itu? Ya gue udah bilang sama Vicky, ya udah Vicky, sama adiknya Bella ataupun siapa kalau ada apa-apa ya gue kabarin. Gue kan nggak tahu nih, belum bisa dijenguk kan baru hari ini kan, tadi sore. Iya baru sore. Akan lihat lagi nggak nanti ya? Hah? Akan jenguk aja. Ya pasti aku akan kesana. Pasti dia tuh orangnya kuat, pasti dia bisa lewatin ini. Gue doain buat Vicky pasti bisa lewatin semua. Saya ini campur aduk gitu karena saya tidak ingin berbahagia di atas penderitaan orang lain, tetapi saya berusaha untuk biasa-biasa saja gitu. Tapi saya juga agak lega karena keadilan itu sudah terbuka gitu, dan polisi sudah menemukan barang bukti sehingga menjadikan Vicky Prasetyo tersangka gitu.
Angel Lelga bernapas lega, derita batin terobati, air mukanya berseri, sakit hati akibat aibnya sebagai perempuan dibuka di muka publik mulai sembuh. Sementara Vicky yang lantang menantang Angel saat subuh kelabu tahun 2018 silam, kini malah bernasib malang. Penjara jadi titik klimaks buat Vicky atas konflik dengan sang mantan istri. Padahal Vicky kini tengah berada di tangga kesuksesan. Karir di atas angin dan bisnis tengah berjalan lancar. Tapi mau bagaimana, ia harus berhenti sejenak serta pakai baju tahanan seperti terekam berikut ini. Berarti memang setiap tahanan harus mengikuti ini ya Pak ya? Coba. Di sel isolasinya sendiri ya Pak Rangga? 80 orang Mas. Vicky Prasetyo ini hari ini yang bersangkutan dilakukan pelimpahan tahap 2 dari penyidik ke penuntut umum. Dan dari tim penuntut umum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan selama nanti masa persidangan. Alasan penahanan? Ada beberapa hal, salah satunya ya yang bersangkutan takut melarikan diri itu yang pertama, kemudian ada menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi-saksi. Ini hanya untuk mempercepat proses saja. Kita terima Vicky pukul 5.20 dan kita terima sesuai dengan protokol kesehatan. Vicky diukur suhu tubuhnya 36,5 dan sudah dites rapid dan hasilnya negatif. Dan dia begitu masuk ke dalam, kita berlakukan protokol kesehatan. Dia kita suruh mandi terlebih dahulu dan kita ganti bajunya, dan sekarang kita tempatkan di isolasi. Yang pertama untuk tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pihak kejaksaan melakukan kewenangannya untuk melakukan penahanan. Kita melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Pak, tapi dari pihak Vicky ada upaya maksudnya rubah status jadi tahanan kota nggak sih Pak? Ada permintaan gitu? Pasti, karena itu hak. Itu haknya Pak Vicky untuk melakukan. Dari pihaknya mereka punya hak untuk memohon. Tapi nanti kita putuskan. Kini babak baru kasus mantan suami istri ini kembali terbuka. Sementara Vicky harus 20 hari menjalani masa tahanan, pihak pengacaranya tentunya menyiapkan berbagai berkas serta bukti. Pun Angel Lelga tentunya sudah punya peluru-peluru bukti untuk membela serta menyerang sang mantan suami yang telah menghancurkan hati serta batinnya sebagai istri dan perempuan. Orang yang akan mempertahankan hubungan keluarganya dalam hal baik. Vicky sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, menjaga harkat dan martabatnya. Membela kepentingan keluarganya. Bagaimana seorang istri yang sangat dia cintai, hari itu ditemukan berada di dalam satu kamar dengan laki-laki lain. Ya. Dan ini pada jam-jam malam yang sudah tidak layak. Tidak layak dan memang menurut hemat kami tidak ada satu norma pun yang membenarkan tindakan seorang istri. Buat saya aneh gitu. Kalau memang tuduhan dia benar saya seorang istri yang tidak baik di mata dia, atau seperti apa yang dia katakan saya selingkuh, saya berzina, saya yakin nggak ada lagi laki-laki
yang mau mengakui itu perempuan sebagai istrinya. Kan aneh, saya dijebak, saya dituduh berzina, saya dituduh selingkuh, tetapi dia juga nggak mau menceraikan saya. Kan aneh. Yang pasti Vicky dijerat dengan Undang-Undang Pasal 335, Junto 310, Junto kemudian Pasal 327 ayat 3 Undang-Undang IT. Isinya apa kurang lebih, Bang? Ya intinya isinya di sini Vicky dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan melakukan fitnah. Angel Elga memang berjuang untuk menjebloskan Vicky ke tahanan dan usaha Angel tak sia-sia. Vicky akhirnya masuk penjara. Pada simpul ini pula, penjara bukanlah hal baru buat Vicky. Terhitung sudah beberapa kali dirinya masuk rutan. Di sisi lain, Vicky pun masih terbelit dengan beberapa kasus lain seperti kasus penipuan, orang. Tragedi September 2018 saat subuh itu harus dibayar Vicky dengan mendekam di penjara. Padahal kala itu Vicky sempat melaporkan hingga nyaris menyeret Angel sebagai tahanan. Tapi Angel saat itu lolos dari jebakan Vicky berkat hasil visum serta beberapa bukti lainnya. Meski begitu, Angel Elga sudah terlanjur sakit hati. Harga diri serta kehormatannya sebagai perempuan tersayat dengan aksi serta tutur kata Vicky. Saya sih yang sedih. Angel bukan hanya mengkhianati saya sebagai suami, bukan hanya mengkhianati pernikahan, tapi dia mengkhianati sebagai akhlakul karimah orang yang berwanita berhijab, mampu berlaku demikian. Semoga Allah tidak melaknat mereka berdua. Bukan hal yang gampang saya untuk berdamai dengan hati saya sendiri karena bisa terlihat bagaimana rancangan mereka, bagaimana fitnah mereka, bagaimana kejahatan yang mereka ciptakan sehingga mencoreng saya sebagai seorang perempuan. Saya seorang ibu, perempuan, juga status saya pada saat itu adalah seorang istri gitu. Dan yang sering bikin saya lebih sedih lagi, kata-kata Vicky Prasetyo dengan berdalih sebagai agama dan menjatuhkan saya sebagai perempuan muslim yang menggunakan hijab. Itu yang menyakitkan saya sebenarnya.